Pemirsa, di tengah panasnya kasus tuduhan ijazah palsu yang menyeret namanya, mantan Presiden Jokowi memberikan sinyal mengejutkan. Ya, Jokowi membuka pintu maaf bagi para penuduh yang kini menjadi tersangka di Polda Metro Jaya. Meski memaafkan, Jokowi menyebut proses hukum tetap berjalan. Mantan Presiden Joko Widodo kembali angkat bicara terkait kasus tudingan ijazah palsu yang bergulir di Polda Metro Jaya. Selain mengapresiasi langkah polisi melakukan gelar perkara khusus, Jokowi juga tak mempermasalahkan langkah penyidik yang memperlihatkan ijazah kepada para tersangka. Menurut Jokowi, langkah tersebut merupakan bentuk keterbukaan. Ayah dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka itu juga bicara soal memberikan maaf kepada para penuduh ijazah palsu. Jokowi mengaku sebagai pribadi bisa saja memaafkan sejumlah pihak yang ia laporkan dalam kasus pencemaran nama baik terkait tudingan ijazah palsu. Namun pemberian maaf tak akan secara otomatis menggugurkan proses hukum. Dalam kesempatan itu, Jokowi kembali menegaskan bahwa ijazah miliknya asli. Urusan maaf, memaafkan itu urusan pribadi. Kalau urusan hukum, ya urusan hukum. Kita hormati proses hukum yang ada. Pak, kalau tanggapan terkait dari tersangka, Pak, dari Egy Sujana itu terkait menanggapi ijazah Pak Jokowi ternyata asli, itu seperti apa? Mengakui kalau asli? Ya memang asli. Ini gimana sih? Ya memang asli. Artinya kalau dari... Artinya ya memang asli. Sekali lagi urusan maaf, memaafkan itu urusan pribadi. Urusan hukum ya, urusan hukum. Tetapi memang kalau ada ruang untuk memaafkan, kenapa tidak juga kita lakukan. Tapi sekali lagi urusan maaf, memaafkan itu urusan pribadi. Urusan hukum ya urusan hukum. Pernyataan Jokowi soal ijazah itu nyatanya berbanding terbalik dengan keyakinan para tersangka kasus ijazah Jokowi. Mantan Menpora Roy Suryo menganggap ijazah yang ditunjukkan saat gelar perkara khusus memiliki banyak kejanggalan secara fisik dan teknis. Sekali lagi saya pastikan, 99% tidak mungkin foto ini dibuat 40 tahun yang lalu. Cetakan ini dibuat 40 tahun yang lalu. Kalau cetakannya dibuat kira-kira baru sekitar 10-15 tahun yang lalu mungkin. Karena sangat kontras. Sangat kontras. Tidak mungkin foto sangat kontras ini. Apalagi dulu di Jogja hanya ada beberapa studio foto profesional yang saya sebutkan dalam tulisan panjang saya. Ada Star, ada Huasin, ada Likong, ada Arta Duta, Joni Indarta, Heri Gunawan dan sebagainya. Kita sebagai mahasiswa nggak kuat untuk nyetak di situ. Kita nyetaknya di gerobak-gerobak cetak pinggir jalan dengan lampu petromak. Itu tahun 85. Iya, dan mahasiswa yang nyetak di sana biasanya nyetak pas fotonya pada saat itu jadi, tapi lihat 10 tahun, 20 tahun lagi, pas fotonya hilang, sudah memburam. Ijazahnya Bang Resmon saja, yang kira-kira usianya baru 20 tahunan aja, gambarnya sudah memudar, sudah nggak kelihatan lagi itu Resmon atau tidak. Ya, jadi di sini kelihatan benar bahwa ini sangat tidak mungkin. Dan apa yang tadi dikatakan kelihatan emboss dan juga watermark, itu hanya secara grafis. Watermark itu kalau dia ijazah benar, dia sangat tajam seperti ini, Pak. Nah, ini ijazah benar ini. Watermarknya nampak betul. Embossnya pun juga nampak betul dan bisa diraba. Atas keraguannya itu, Roy Suryo CS meminta dilakukannya uji laboratorium forensik independen sebagai bahan pembanding yang bisa menjadi pertimbangan majelis hakim di persidangan. Roy Suryo CS menunjuk Lab 4 Universitas Indonesia dan Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN kepada penyidik di Treskrimum Polda Metro Jaya. Tim Liputan, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.